Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman. Hari ini terpaksa bikin video nih, video pertama. Tapi isinya jadi nanggapi Mas Rumel ya. Nah tadi telepon Mas Fuad suruh jawab. Ya mungkin karena saya dulu yang bawa Mas Rumel ke Mas Kiai Fuad, kemudian Mas Rumel ke Kiai Imad. Saya tuh dari background ilmu pasti ya. Ilmu pasti itu semua yang berdiskusi itu akrab. Biasa kalau seminar itu kan tuker-tukeran dulu literaturnya, kita baca bareng kemudian kita diskusikan. Jadi pas ada yang ngomong di narasumber jangan sampai ada yang ngeblank nggak baca bukunya. Ini agak beda kalau kasus Mas Rumel dengan Kiai Imad. Kayak adu banyak literatur gitu ya. Seharusnya jangan seperti itu. Kalau Mas Rumel dapat literatur ya kasih kopiannya Kiai Imad. Baliknya juga kayak gitu. Sehingga yang didiskusikan tuh eh, cara menarik kesimpulannya gitu loh ya. Ini karena itu nanti diharapkan apa ya kedepannya itu bisa diskusinya lebih konstruktif lah. Kedua masalah Mas Rumel keceplosan itu. Sebetulnya nggak keceplosan tuh. Sempat ngomong dikit lah itu dengan Mas Rumel. Kita bicara sejarah itu juga bicara kontroversi. Ya, perspektifnya banyak. Masalah Belanda aja. Belanda itu penjajah, ya kita akui memang penjajah. Tapi sebagai pemerintah yang sah, yang lahir daerah itu aja di Wikipedia ditulis juga Hindia Belanda. Pemerintah saya itu kan berarti secara administratif diakui oleh negara lain. Mata uangnya juga diakui gitu ya. Yang keluar dari situ kewarganegaraannya diakui. Hal yang sama berlaku untuk Turki Ottoman tuh. Turki Ottoman tuh penjajah loh. Penjajah orang di zaman Sultan Sulaiman Al-Kanuni itu wilayahnya hampir 5 juta kilometer persegi. Itu banyak daerah taklukannya dijadikan budak rakyatnya itu. Contohnya Ibrahim Pasha aja itu perdana menterinya kan anak kecil yang diperbudak. Itu salah satu contoh. Tapi masalahnya Mas Rumel itu ngomong ya rakyat kita masih sensitif. Rakyat tuh kan rata-rata masih dalam mikul dur mendem jeruk. Ngapain kita bahas ini? Tapi apa dari telepon-teleponan gitu ya. Sepertinya yang bermasalah tuh admin STAI Maliki kok. Diskusi yang seharusnya tertutup hasilnya disepil keluar. Itu melanggar etika akademik gitu. Anda akan punya kredibilitas yang rusak. Orang akan takut untuk berbicara di kampus Anda kalau topiknya sensitif. Topik sensitif itu topik yang apa ya, rawan dibaca oleh orang yang nggak punya bekal untuk mengerti gitu, untuk memahami. Nggak selalu tertutup sih. Tulisan-tulisan di historia itu membahas dark side pemimpin masa lalu tuh banyak kok. Tapi kan yang datang situ emang peminat sejarah. Jadi biasa aja bacanya. Sekarang Mas Rumel terjebak perang identitas ini. Ya akhirnya jadi amunisi untuk menyerang Mas Rumel. Menurut saya sih ya nikmati aja deh, oh, nggak bisa dihentikan. Itu ini jawaban ngelantur saya ya. Saya kalau di depan kamera ini nggak selanya Mas Rumel nih. Kalau di seminar saya masih bisa karena dialog, monolog ini ya. Anu Kemudian yang itu tadi ya, yang apa masalah zaman pergerakan dulu ya.
Saya sih sering mendengar rapat dark side pemimpin kita itu banyak, tapi saya nggak mau bahas di sini lah. Itu tolong hati-hati aja lagi di depan. Kalau ikut mau di kampus manapun, bikin kontrak di depan, siapapun itu yang nggak cuma Mas Rumel ya. Kalau bahasanya sensitif jangan di luar, jangan sepil. Yang di dalam ikut seminar juga jangan ngerekam kayak gitu, itu tuh peraturan yang harus ditaruh di depan ya. Kayaknya Mas Rumel waktu berangkat ke STM Malik itu kelewat semangat deh, kayak ketemu pacarnya aja. Nah, ini yang bagian kedua itu tentang studi Mas Rumel tentang Ubaidillah. Mas Rumel dulu itu kan pernah bilang bahwa fenomena nasab itu fenomena historis dan teologis. Ini nyangkut hukum Islam tentang perkawinan dan waris kan ya. Dan juga fenomena biologis, karena Ubaidillah itu kita yakini orang, ada darahnya, ada dagingnya, ada kulitnya dan seterusnya gitu ya. Sampai sekarang kan saya rasa Mas Rumel itu kan pakai metode induktif ya, mengumpulkan sekian banyak literatur untuk menyimpulkan bahwa Ubaidillah itu did exist gitu kan. Tapi juga ada studi biologis ternyata kan. Dan karena Mas Rumel sudah bilang bahwa itu fenomena historis dan biologis, itu harus disinkronkan. Ya kayak kita mau nggadekan cincin, Mas Rumel ribet cari surat-suratnya, tapi jangan sampai cincinnya nggak dites emasnya. Siapa tahu dari ditukar adik ipar, dijual di mana, ini bisa aja. Jadi dari situ kita bisa, dari studi-studi yang ada itu bisa kita tarik kemungkinan, bukan kesimpulan, kemungkinannya. Karena dari Mas Rumel belum konklusif, yang ada di studi genetika ada sekitar 103 sampel ya. 105, 2 saya keluarkan karena yang satu Al-Husaini, Al-Musawi, yang satu Al-Hasani. Jadi tinggal 103 lah. Itu nggak ada satupun yang ngelawiin. Itu melibatkan 7 atau 8 haplogroup, saya kurangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 malah, 9 haplogroup. 9 haplogroup itu kan nggak mungkin ngumpul di satu orang gitu ya. Nggak mungkin ngumpul di satu orang. Jadi kalau sekarang itu seluruh Balawi itu keturunan paternal Ubaidillah, jatuhnya Ubaidillah itu fiktif. Kesimpulan sementaranya sekarang gitu ya. Nah sekarang kemungkinan keduanya Mas Rumel ketemu. Literaturnya menyebutkan mungkin 2 atau 3, kalau 1 kurang. Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, jelas terlahir di rumah sakit ibu anak, mana bidannya siapa gitu ya. Kalau perlu ya bapaknya waktu nikah itu walinya siapa, saksinya siapa, itu kan jadi kuat banget melibatkan hukum nikah ya. Saya aja sampai sekarang nggak tahu ibunya Ubaidillah ini siapa itu. Nah dengan asumsi ini kan otomatis haplogrupnya Ubaidillah itu kan ikut Bani Hasyim ya, C1. Dan sesuai dengan profilnya Al-Husaini ini berarti intermediate haplogrupnya itu di FGC 30416. Kita Ubaidillahnya nggak tahu, soalnya Ubaidillahnya sudah meninggal kan nggak bisa di haplotyping keturunannya yang bisa gitu ya. Tapi dengan data yang ada, walaupun optimis Ubaidillah J1, itu artinya jalur keturunannya sekarang itu putus semua. Jalur menantu semua. Itu kemungkinan kedua itu. Kemungkinan ketiga, zaman segitu memang belum ada dukcapil, gimana lagi puskesmasnya di mana juga ya. Jadi salah kesaksian. Ini udah dibuka oleh Profesor Menachem Ali itu. Ubaidillah itu menantu. Dan haplogroup lain yang termasuk Balawi sekarang tuh admixer, menantu semua itu. Entah menantunya Ubaidillah lah gitu ya.
Jadi ya secara hukum apa ya, hukum nasab pra-Islam ini ya tetap nasabnya putus. Kalau saya bilang ya enggak lah. Nah yang keempat, kemungkinan keempat, seperti kemungkinan kedua, tapi akan pekerjaan tambahan gitu ya. Jadi Ubaidillah itu pasti J1 FGC 30416. Sementara sekarang sampel yang terkumpulan baru 103. Itu kayaknya sama jumlah marganya aja masih banyak marga Balawi. Diasumsikan ini benar Alusa ini Ubaidillah ini. Maka Balawi untuk menggugurkan kemungkinan pertama, kedua, ketiga itu harus melakukan pencarian keturunannya yang direct paternal gitu ya. Harus ketemu minimal satu marga lah, lurus. Kalau satu marga itu lurus ketemu, yang lainnya secara kusnudon kita bilang jalur mantu. Entah mantu dari generasi pertama, bisa mantu dari generasi kedua, bisa mantu dari generasi ketiga. Ya kalau seudonnya ada jual beli nasab gitu. Tapi kan nggak bisa kita bahas, buktikan jual beli nasab abad gitu ya gimana gitu ya. Itu tentang studi Ubaidillah gitu. Jadi kemungkinan Mas Rumal ya dapatnya keempat nih, kalaupun studi literaturnya dapat Ubaidillah itu did exist, kemungkinan pertama gugur ya. Kita pakai kemungkinan 2, 3, 4. Kemungkinan 2 ya kalau dia ngalami daughter out, anaknya perempuan semua atau cucunya perempuan semua. Kemungkinan 3 belinya itu malah salah satu haplogrup sekarang, bisa G, bisa J, tapi J tua itu di atas pra Ibrahim semua itu. Yang terakhir ya beneran J1 Alusa ini. Tapi Mas Rumel malah nambah pekerjaan buat Balawi. Karena harus mencari marga yang keturunan langsung Ubaidillah. Kalau nggak suka gitu. Karena membuktikan kakek moyangnya J1 gimana, orangnya nggak ada. Menggali kubur juga nggak boleh. Karena kita Islam ya. Kalau di pemeluk agama lain pernah ada kejadian kontroversi kayak gitu. Seperti kasus di Genghis Khan gitu ya. Ada 2 kasus dipakai. 2 studi. Yang satu induksi, yang satu deduksi. Yang induksi itu mengumpulkan suku-suku yang ngeklaim keturunan Genghis Khan. Ada yang ngeklaim itu. Nggak cuma Nabi. Nasabnya Genghis Khan itu ada yang ngeklaim juga, walaupun terakhir terbukti bukan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan haplogrup mayoritas rakyat Mongolia sekarang. Karena akhirnya ketemu nih, sekitar 1000 tahun yang lalu. Tapi kemudian ada studi kedua, gali kubur. Ternyata gali kubur ini nggak cocok dengan profil rakyat Mongolia sekarang, karena mereka yang dikatakan bangsawan Mongol zaman era itu, haplogrupnya R, udah 1000 tahun masih ketemu tuh haplogrupnya. R itu kan berarti sekitar kalau nggak salah Persia, Kaukasia ya, atau Eropa juga ada yang R. Saya nggak ingat lah mayoritasnya di mana. Kayaknya Persia itu mayoritas R. Tapi ya akhirnya kan dipilih yang pertama gitu untuk kasus Genghis Khan, karena mayoritas penduduk Mongol itu haplogrupnya C, dan mereka ini C gitu ya. Turnanya yang di sejak sekarang. Dan ini terakhir sih. Ini dikit lupa ya tentang studi ke depan. Kalau saya mas studinya itu sambil lalu, bukan pekerjaan utama. Pas punya waktu ya. Cuma ya akhir-akhir ini banyak yang minta untuk dibikinan buku tentang tes DNA, kemudian divisualisasi di vlog. Ya oke lah, saya cicil ya. Kalau khusus untuk Mas Rumal, saya harapkan untuk cooling down ya, datang aja ke Jogja. Saya jamin keselamatannya. Nggak ada yang bakalan ngasarin sampean. Datang ke Jogja, jelasin ke Kang Mas Kyai Fuad. Itu ya, Kang Mas Kyai Fuad ya masih sepupu jenengan tuh ya. Walaupun lebih jauh dari saya, tapi kan masih sepupu jenengan. Jelaskan studi ini
Itu latar belakangnya apa gitu loh sampai jenengan mau studi. Kemudian objektifnya apa? Kalau itu transparan enak. Kemudian metodenya apa? Apa masa mau studi literatur dok? Padahal bilangnya itu fenomena biologis dan teologis gitu ya. Kalau Anda membantah metode biologisnya ya tinggal tak sambitin paper gitu aja. Susah-susah amat suruh baca sendiri. Udah gede juga. Kalau bingung metode statistik ya tak kasih buku statistik gitu aja. Ini statistiknya biometrik kalau di ini. Nanti metodenya apa dijelaskan, kemudian resultannya kalau ketemu akan bagaimana. Kan saya sudah jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang jenengan hadapi nanti. Setelah resultannya ketemu, diseminasinya gimana? Kan harus dijelaskan ke kanan dan ke kiri. Bodoh amat mereka terima atau enggak, itu aja. Saya pun sama, makanya bodoh amat kanan atau kiri terima. Oh, datanya gitu, kalau pengen merubah sediakan data baru tapi yang harus valid, otentik. Bukan data fraud gitu kan. Itu aja. Jadi, dan kemudian kalau mau diskusi dengan Kiai Mat dan timnya, saya tidak mau mengulangi kesalahan Banten itu. Banten tuh menurut saya moderatornya gitulah. Kita carikan moderator yang kompeten lah. Sekelas Profesor Menachem Ali atau Manfatur Rahman atau Samardi itu bisa. Biar membimbingnya apa mengarahkan pembicaraannya itu bisa konstruktif gitu. Saya mungkin tidur pas diskusi tentang literatur. Pas terakhir aja, kalau udah konklusif aja. DNA-nya gini loh, mau terus silakan gitu. Nggak terima generasi sekarang, masa bodoh, nanti generasi berikutnya akan terima. Nanti kejadiannya seperti Mas Ari itu gimana coba? Merasa keturunan Nabi, periksa darah, keluarnya haplogrup Z. Wah, apa nggak shock gitu. Makanya validasi biologis itu tetap penting untuk beresin di generasi sekarang, jangan sampai ke bawah ke anak-anak nanti. Nah, saya nanti kalau naksir Syarifah Balawi, ya bapaknya menentang ya tak bayari tes DNA beneran nanti. Itu aja. Ya Mas, ditunggu di Jogja. Bawa keluarga juga nggak apa-apa. Malam kita ngobrol, ngopi, baca literatur. Besoknya diskusi, ibu-ibu biar di dapur. Ditunggu ya. Jamin aman di Jogja. Ketemu saudara sendiri ya. Sekarang mungkin panas lah. Nanti ya, kalau udah ketemu yang paling dingin. Ya wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.